Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatun dengan NIM 70300123016 dari jurusan keperawatan kelas A. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang distosia bahu. Nah, distosia bahu ini adalah keadaan darurat obstetri di mana setelah kepala janin lahir, bahu anterior terjebak di belakang simfisis pubis ibu. Nah, sehingga ini akan menghambat proses persalinan normal. Nah, kondisi ini sangat berbahaya karena jika janin kejepit bisa mengalami gagal nafas dan ini hingga bisa berujung dengan kematian. Nah, yang kedua, penyebab dari distosia bahu. Nah, yang pertama itu bayi janin lebih besar daripada panggul ibu. Terus yang kedua, panggul ibu sempit. Terus yang ketiga, makrosomia janin atau berat janin lebih dari 4.000 gram. Terus yang keempat, ibu hamil lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, ada indikasi dan kontraindikasi. Nah, indikasi untuk penanganan distosia bahu, yang pertama itu kepala janin. Nah, kepala janin sudah lahir tetapi bahu tidak dapat lahir dengan dorongan normal. Terus yang kedua, tanda Turtle sign atau kepala janin terlihat kembali masuk ke dalam perineum setelah kepala lahir. Terus kontraindikasi atau tindakan. Nah, kontraindikasi atau tindakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penggunaan ekstraksi vakum atau forceps secara berlebihan atau dengan kekuatan tinggi dapat menyebabkan cedera pada janin. Yang kedua, meningkatkan tekanan fundal atau fundal pressure atau tidak dianjurkan karena dapat memperburuk penyumbatan bahu. Yang ketiga, tindakan yang akan dilakukan kalau terjadi distosia bahu ini. Nah, yang pertama itu tindakan yang pertama adalah teknik Roberts. Nah, teknik ini caranya di mana ibu diposisikan di dalam posisi litotomi atau setengah duduk. Nah, yang kedua, kaki ibu ditekuk di lutut dan ditarik ke arah dada atau fleksi paha maksimal. Terus yang ketiga, posisi ini akan sangat membantu untuk meluruskan sudut simfisis pubis dan membuka panggul lebih besar. Yang kedua, teknik suprapubic pressure. Nah, teknik ini akan dibantu oleh dokter atau bidan yang menekan tepat di atas simfisis pubis. Nah, yang kedua, tekanan ini akan diarahkan ke bawah dan ke arah lateral atau ke arah dada janin, bukan ke arah fundus rahim. Terus yang ketiga, tekanan bisa berupa tekanan kontinu atau tekanan berdenyut atau pulsatif. Yang keempat, tekanan ini bisa membantu bahu janin untuk berputar menjadi posisi oblik atau miring. Nah, dan tidak lagi terjebak. Ini posisi teknik suprapubik ini nih bayinya akan diputar secara miring agar tidak terjebak lagi. Terus poin yang ketiga ada teknik manuver Rubin. Nah, teknik ini dokter akan memasukkan dua jarinya ke dalam vagina dengan hati-hati untuk mencapai bahu janin yang terjebak. Terus kedua, teknik ini dapat membantu memutar bahu sehingga posisi bahu anterior yang terjebak akan berubah. Nah, ini akan mengurangi lebar bisakromal dan memudahkan kelahiran bayi. Terus yang keempat ada teknik manuver Wood. Nah, teknik ini agak sama dengan teknik manuver Rubin tapi agak beda sedikit. Nah, teknik manuver Wood ini di mana dokter akan memasukkan kedua jarinya terus agak diputar sehingga dengan posisi janin agak menyamping ini
mempunyai harapan agar janin bisa lahir bahunya. Yang kelima ada teknik yang namanya manuver Gaskin. Nah, di mana posisi ini akan berpindah karena tadi posisinya dikotomi, sekarang akan berpindah ke posisi merangkak. Nah, di mana posisi ini akan menyebabkan perubahan sudut pada pelvis yang pada giliran yang dapat melepaskan bahu janin yang terjebak dengan mengurangi tekanan pada simfisis pubis. Terus dengan perubahan ini harapannya bahu anterior dapat bergeser ke posisi yang lebih menguntungkan untuk dilahirkan. Nah, teknik yang terakhir itu ada namanya teknik manuver Zavanelli. Nah, teknik ini dimana sangat jarang sekali dilakukan karena ini sangat-sangat beresiko tinggi, karena dimana teknik ini bayi atau janin yang sudah lahir akan didorong kembali masuk ke dalam rahim, dan ini sangat berisiko banget kan. Adapun komplikasi yang dapat menyebabkan pada ibu dan bayi, yang pertama itu komplikasi pada ibu. Yang pertama ada perdarahan, terus yang kedua robekan pada rahim, yang ketiga robekan pada perineum dengan derajat 3-4, terus yang keempat terbentuk saluran rektum, vagina, dan ini bisa terjadi cedera panggul karena posisi robekan tadi. Terus pada bayi ini akan terjadi komplikasi. Yang pertama itu gagal nafas, terus yang kedua itu akan kerusakan saraf, yang ketiga itu patah tulang belakat, terus yang keempat itu gangguan otak karena oksigen ke otak terganggu. Sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.